Kehendaki melawan korupsi. Perang melawan korupsi di negeri ini seperti peperangan tanpa akhir. Ibarat perjalanan, upaya menuju Indonesia yang bersih dari korupsi merupakan perjalanan yang amat terjal dan berliku. Sudah beragam penindakan terhadap koruptor dilakukan. Toh para koruptor tak juga berhenti mencuri uang rakyat, merampok uang negara dengan rupa-rupa modus yang kian canggih. Di sisi lain, sudah beragam penindakan terhadap koruptor dilakukan. Toh para koruptor tak juga berhenti mencuri uang rakyat, merampok uang negara dengan rupa-rupa modus baru yang kian canggih. Di sisi lain, penegak hukum belum banyak menghadirkan hukuman yang melahirkan efek jera. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan susah payah menjerat para koruptor, bahkan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang sekalipun, akhirnya dibuat masyghul karena pengadilan tipikor hanya mengganjar para penghisap darah rakyat dengan hukuman amat ringan, rata-rata 4 tahun. Ada secercah harapan jika Mahkamah Agung menambah hukuman terpidana korupsi Angelina Sondakh dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun ditambah denda 39,9 miliar. Itu patut kita apresiasi. Namun, menggantungkan penjeraan koruptor hanya dari segelintir hakim yang masih memiliki akal sehat, jelas jauh dari cukup. KPK yang mendapatkan limpahan kepercayaan luar biasa dari masyarakat juga mulai kehilangan sedikit kepercayaan akibat ulahnya sendiri. Publik mulai menangkap ada nuansa pembelahan jalur penanganan korupsi menjadi jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat untuk kasus-kasus yang agak jauh dari lingkaran inti kekuasaan. Sedangkan jalur lambat seolah disediakan untuk kasus-kasus yang masuk lingkaran inti kekuasaan. Seperti kasus Senturi dan Hambalang. Tentu saja, KPK harus membuktikan bahwa tudingan itu sama sekali salah. Maka tidak mengherankan bila Transparency International kembali memberikan skor indeks persepsi korupsi yang sama bagi Indonesia pada 2013, yakni 32. Secara global, Indonesia masuk ke 70% negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Adapun di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk ke 63% negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Celakanya lagi, survei tersebut masih menempatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, parpol, serta parlemen dalam 4 sektor yang paling korup. Dari skala 0 hingga 5, skor semakin tinggi semakin korup. Kepolisian menjadi yang terkorup dengan skor 4,5. Diikuti parlemen 4,5, pengadilan dan kejaksaan 4,4, serta parpol 4,3. Maka, ketika memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada hari ini, kita mengingatkan kembali bahwa perang melawan korupsi masih teramat jauh dari kemenangan. Dengan jalan yang terjal seperti itu, kita harus bahu-membahu memberantas korupsi dan mencegahnya untuk tidak tumbuh lagi. Rakyat muak dengan perilaku koruptor yang sudah menjadi vampir di negeri ini. Jika tidak ada gerakan spektakuler untuk memberantas korupsi, rakyat yang sudah bosan akan mencari jalan sendiri. Langkah itu jelas tidak kita kehendaki bersama.